Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dunia ini besar, semakin banyak orang yang ditemui, semakin banyak tempat yang dikunjungi, dan semakin besar kemungkinan seseorang akan merasakan betapa kecilnya mereka sebenarnya. Dari Floating Cloud City, ke New Moon City, ke Blue Wind Imperial City, dan ke Heavenly Sword Villa. Konsep kejeniusan telah didefinisikan ulang berkali-kali dalam pikiran Yunche. Hari ini, tanpa persiapan apapun, dia berhubungan dengan individu nomor satu generasi muda Blue Wind Empire. Dia berbudaya, beradab, dan tidak memiliki kesombongan maupun kekurangan. Jika orang seperti itu menjadi musuh, tidak diragukan lagi, dia akan jauh lebih menakutkan daripada mereka yang angkuh dan mendominasi. Yunche menghabiskan sepanjang sore merawat luka-lukanya, dan langit sudah gelap saat dia meninggalkan istana kekaisaran. Karena parasit mengerikan yang menyerang Chang Wanhe, Lan Sueruo sangat khawatir. Dengan demikian, Yunche tidak mengizinkannya untuk melihatnya keluar, dan dia meninggalkan istana kekaisaran sendirian saat dia menuju istana mendalam Blue Wind. Di larut malam, sudah tidak banyak pejalan kaki di jalanan kota kekaisaran. Cedera internal yang diterima Yunche akibat serangan Ling Jie tidaklah ringan, dan meskipun ia memiliki jalan agung Sang Buddha, itu bukanlah cedera yang bisa sembuh total dalam satu sore. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan energinya yang dalam, tetapi mengambil waktu untuk berjalan. Ketika dia sudah setengah jalan menuju tujuannya, dia tiba-tiba berbelok, dan berjalan santai ke arah timur. Yunche hanya berhenti ketika dia sampai di lapangan terbuka di mana tidak ada tanda-tanda orang di sekitarnya. Dia menatap ke depan, dan berkata dengan ringan, "Keluar." Setelah dia mengatakan itu, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi senyap. Baru beberapa saat kemudian dia mendengar dengusan dingin di belakangnya. Yang menyertainya, terdengar suara langkah kaki yang jelas. Yunche berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian serba hitam. Dia tidak memiliki sosok yang tinggi, dan tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Matanya kabur, dan cara dia memandang Yunche muram, seolah dia sedang melihat mayat. Aura energi dalam yang terpancar dari tubuhnya sangat kaya, dan jauh melampaui Yunche, bahkan melampaui milik Murong Yi, yang berada di alam mendalam sejati tingkat ke-9. Wajah Yunche tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan tangan bersilang, dia tertawa dingin, "Masih ada satu lagi di antara kalian, bukan? Ungkapkan dirimu juga. Apa, kamu bahkan tidak punya nyali untuk menampakkan dirimu di sini setelah membuntutiku begitu lama?" Hahaha. Saat Yunche menyelesaikan kalimatnya, tawa gila terdengar di udara. Tepat setelah itu, seorang pemuda berpakaian putih perlahan keluar dari balik pohon. Pemuda itu adalah Feng Baiyi. "Yunche, aku masih mengalami kesulitan sebelumnya dalam menemukan tempat untuk membunuhmu tanpa meninggalkan jejak apapun. Saya tidak menyangka Anda akan benar-benar menemukan kuburan yang bagus untuk diri Anda sendiri. Haruskah aku menyebutmu idiot, atau bodoh? Kuburan." Yunche tersenyum tipis saat dia melihat Feng Baiyi dan pemuda kulit hitam. "Benar, ini memang tempat yang bagus untuk kuburan. Tapi saya tidak menemukannya untuk diri saya sendiri, melainkan untuk Anda berdua." Ekspresi Feng Baiyi merosot, dan dia tertawa dingin, "Kematian sudah dekat, namun kamu masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Baiklah. Lagi pula, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi kepada orang mati, Suelang, bunuh dia." Suelang. Ketika Yunche mendengar nama ini, dia langsung mengingatnya, itu adalah nama yang tercantum dalam peringkat mendalam surgawi Istana Dalam, dan orang itu berada di peringkat ke-7. Kekuatan mendalam yang dimilikinya berada di puncak tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Saat Feng Baiyi memberikan instruksi, pedang tipis yang seluruhnya berwarna merah muncul di tangan Suelang saat sosoknya meledak secara eksplosif.
Di bawah langit malam, bayangan hitam samar menyapu lapangan. Bilah merahnya mengiris malam seperti ular berbisa, dan menusukkannya ke tenggorokan Yunce. Serangan Suelang bersih dan tajam, gerakannya dan kecepatan pedangnya sangat cepat, seolah-olah itu adalah aliran cahaya. Niat membunuh melintas di mata Yunce. Dengan bayangan patah Dewa Bintang diaktifkan, dia mendorong tubuhnya ke udara, menyebabkan serangan kecepatan kilat Suelang menghantam udara. Saat berada di udara, tubuh Yunce menegang, dan rasa sakit yang menusuk muncul dari dadanya. Ketika dia menggunakan energinya yang dalam, hal itu untuk sesaat membuat luka internalnya gelisah, yang belum sembuh sepenuhnya. Aku harus mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, Yunce memegangi dadanya sebentar. Dengan lambaian tangannya, pedang kolosal Tuan muncul di tangannya dalam kilatan cahaya gelap dan nyala api Phoenix merah tiba-tiba mulai menyelimuti tubuhnya juga. Saat dia menyadari serangannya meleset, Suelang mengubah arah dengan kecepatan kilat. Mengangkat pedang merahnya, dia menusukkannya ke arah Yunce, yang turun dari langit. Mati, tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Api dingin melintas di mata Yunce. Api Phoenix di sekujur tubuhnya melonjak dan sepasang sayap api Phoenix muncul di punggungnya, menimbulkan gelombang panas yang mengerikan, saat Yunce terjun ke arah Suelang. Suelang berspesialisasi dalam kecepatan, baik itu gerakannya atau kecepatan pedangnya, keduanya secepat aliran cahaya. Namun tepat di depannya, Yunce yang awalnya masih sekitar belasan meter darinya, tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Kecepatan menakutkan yang dia tunjukkan mirip dengan meteor yang jatuh. Dia benar-benar tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan terlebih lagi, dampak yang menimpanya, cukup menakutkan hingga membuatnya pucat karena ketakutan. Sesaat kemudian, hanya ledakan yang terdengar. Bola api besar meledak di antara Yunce dan Suelang, langsung menyebarkan bayangan pedang merah yang menebas. Bahkan pedang merahnya pecah menjadi 3 bagian, seolah itu adalah besi tua. Momentum pedang berat Yunce tidak berkurang saat pedang itu menghantam pinggang Suelang dengan kejam. Energi mendalam pelindung Suelang, di bawah gabungan kekuatan pedang berat dan energi api Phoenix, pecah seperti selembar kertas bekas. Saat dia berteriak, tulang rusuk dan tulang belakangnya hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya terbang seperti karung pecah. Kumpulan besar darah dan organ dalam yang tersebar di langit malam terpisah menjadi 2 bagian, jatuh ke tanah di depan Feng Baiyi satu demi satu. Apa? Feng Baiyi mundur 2 langkah. Melihat mayat yang hancur di tanah, dia kehilangan cibiran awalnya yang sombong, itu digantikan oleh ekspresi terkejut. Ketika Murong Yi kalah dari Yunce, Feng Baiyi sangat yakin bahwa itu karena rasa puas diri dan meremehkan musuhnya. Dia bahkan memberi Murong Yi analisis yang matang tentang alasan kegagalannya. Dia bahkan lebih yakin bahwa, jika dia bertukar pukulan dengan Yunce, dia akan mampu membunuhnya dalam 10 gerakan. Dan alasan mengapa dia membawa serta Suelang, itu terutama karena dia tidak ingin melakukan hal tersebut, akta sendiri dan meninggalkan segala bentuk bukti. Pada saat yang sama, itu untuk memberikan jaminan tingkat lain atas kematian Yunce. Dalam pembunuhan hari ini, dia telah memikirkan banyak kemungkinan situasi, termasuk Yunce yang melarikan diri dengan trik dan cara unik. Tapi apa yang tidak terpikirkan olehnya adalah bahwa Suelang, yang levelnya lebih kuat dari Murong Yi, akan dibunuh secara mengerikan oleh Yunce hanya dengan 1 pukulan. Feng Baiyi, giliranmu, Yunce berkata dengan dingin. Dengan pedangnya mengarah ke Feng Baiyi, dia perlahan berjalan ke arahnya. Sebelumnya, ketika dia mengaktifkan Empyrean Dance of the Phoenix Wing, cedera internalnya sedikit memburuk, dan dia saat ini merasakan sakit yang tak tertahankan. Namun, wajahnya masih tetap tenang seperti biasanya. Meskipun luka internalnya semakin parah, itu masih cukup baginya untuk membunuh Feng Baiyi. Yunce, menurutmu, kamu mampu membunuhku?
Meskipun Feng Baiyi masih sombong seperti sebelumnya, wajahnya tampak memucat, dan suaranya mulai bergetar. Peringkat Suelang di peringkat mendalam surgawi hampir 30 peringkat lebih tinggi darinya, tapi dia masih dipotong-potong oleh Yun Ce dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa takut? Melihat Yun Ce mendekatinya perlahan, Feng Bai tiba-tiba meraung. Dia meraih tombak panjang berwarna hijau dengan kedua tangannya, dan angin topan yang mengamuk berputar di sekitar tombak saat dia menyapukannya ke leher Yun Ce. Naga biru mengaduk laut. Seperti Murong Yi, Feng Baiyi juga berlatih seni tombak naga biru. Saat itu, ketika Yun Ce bertukar pukulan dengan Murong Yi, Yun Ce menderita luka kecil akibat serangan yang sama. Menghadapi serangan tombak yang bahkan lebih kuat dari serangan Murong Yi, Yun Ce tersenyum dingin. Saat itu, alasan mengapa dia menderita cedera akibat serangan ini, terutama karena Murong Yi telah melakukan serangan diam-diam, dan Yun Ce tidak memiliki senjata untuk memblokirnya. Tapi saat ini, dengan pedang berat di tangan, bagaimana serangan tingkat ini bisa mengganggunya? Enyahlah. Tanpa mempedulikan serangan Feng Baiyi, bahkan tanpa menggunakan keterampilan mendalam apapun, Yun Ce terus berjalan ke arahnya, sambil mengayunkan pedangnya. Tebasan horizontal pedangnya yang terlalu sederhana ini menghasilkan badai angin kencang yang jauh lebih kuat daripada laut pengaduk naga biru milik Feng Baiyi. Dengan ledakan, serangan angin topan Feng Baiyi tersebar secara brutal. Feng Baiyi terkejut, saat itu Yun Ce mengayunkan pedangnya, dia akhirnya memahami sepenuhnya teror yang dikenal sebagai Yun Ce. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Murong Yi dan Suelang bisa menderita kekalahan menyedihkan di bawah pedangnya yang berat. Ini karena gelombang udara yang ditimbulkan oleh ayunan pedangnya sama kuatnya dengan gelombang pasang, yang dapat menyelimuti keseluruhan tubuhnya. Itu bukan karena Murong Yi atau Suelang tidak mau menghindari ayunannya, sebaliknya, di bawah tekanan gelombang pasang yang mengerikan, tubuh mereka pada dasarnya tidak bisa bergerak, apalagi menghindari ayunan atau serangan balik. Kesan setiap orang terhadap pedang berat selalu liar dan tirani, tetapi setiap ayunan pedang akan terasa berat dan lambat. Pada saat yang sama, itu akan meninggalkan celah besar. Tapi setiap kali Yun Ce mengayunkan pedang beratnya, seolah-olah dia sedang memegang pedang ringan yang gesit. Serangan angin topan Feng Baiyi benar-benar tersebar dan kekuatan besar datang menyerang dari depan, dengan kejam menghantam tombak panjangnya, menyebabkannya langsung bengkok dan terbang keluar dari tangannya. Seluruh tubuhnya terasa seperti dihancurkan oleh gadai yang berat saat kekuatan dahsyat menembus tubuhnya, menyebabkan puluhan meridiannya pecah. Ah! Feng Baiyi menjerit ketika tubuhnya terbang sejauh belasan kaki dan menabrak pohon yang dia sembunyikan sebelumnya. Pohon itu berguncang sejenak, dan dedaunan mulai berterbangan ke tanah. Feng Baiyi tergeletak di tanah dan mengeluarkan beberapa suap darah. Bahkan setelah sekian lama, dia tidak bisa bangkit. Cedera internal Yun Ce semakin memburuk, dan wajahnya mulai pucat saat garis tipis darah menetes dari sudut mulutnya. Dia tidak menghabiskan waktu lagi untuk menunda saat dia melompat ke depan dan mengayunkan pedang kolosal tuannya ke leher Feng Baiyi tanpa ragu-ragu. Jika serangan ini benar-benar mendarat, itu sudah cukup untuk menghancurkan Feng Baiyi hingga berkeping-keping. Saat kematian semakin dekat, tubuh Feng Baiyi menyusut kembali karena panik. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan yang sangat ketakutan, "Paman Fang, cepat selamatkan aku." Saat Feng Baiyi melolong, raungan marah seorang lelaki tua yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari langit. "Junior, jangan berani-berani menyakiti tuan mudaku." Dari raungan marah datanglah kekuatan seberat gunung yang menekan Yun Ce. Kekuatan-kekuatan ini adalah sesuatu yang Yun Ce tidak bisa berharap untuk menghalanginya. Jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan menjadi debu oleh kekuatan itu. Meskipun Yun Ce kaget, dia tidak meraba-raba saat dia dengan cepat menggunakan bayangan patah bintang dewa untuk mundur.
Menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan serangan frontalnya, dia melarikan diri dari jangkauan kekuatan yang menekan itu, namun masih terpengaruh oleh efeknya yang luas. Dia mendengus dingin sambil terus melompat mundur sejauh lebih dari 60 meter, baru pada saat itulah dia berhasil melepaskan diri dari kekuatan menakutkan itu. Berdiri di depan Feng Baiyi adalah seorang lelaki tua berjanggut abu-abu yang berpakaian hitam. Penampilannya membuat Feng Baiyi yang lolos dari kematian, menghela nafas lega. Kemudian, seolah gila, dia melolong, "Paman Fang, cepat bunuh dia. Bunuh dia." Rumah tangga Feng Baiyi dan Murong Yi memiliki hubungan yang berlangsung dari generasi ke generasi, jadi tentu saja, latar belakangnya tidak lebih buruk daripada keluarga Murong Yi. Dengan latar belakang seperti itu, sebagai anak yang lahir dari istri pertama, keselamatannya tentu saja merupakan hal yang paling penting, oleh karena itu, seseorang yang berkuasa akan selalu melindunginya dari bayang-bayang. Dan lelaki tua bermarga Fang ini, adalah wali Feng Baiyi. Namun, perannya hanya melindunginya dari bayang-bayang, bukan mendengarkan perintah Feng Baiyi. Dia tidak akan ikut campur dalam tindakan atau keputusan Feng Baiyi, melainkan hanya muncul ketika Feng Baiyi berada dalam bahaya ekstrim. Yun Ce memegangi dadanya, sambil terengah-engah. Di kedalaman pikirannya, suara Jasmine bergema, "Alam mendalam bumi tingkat ketiga. Dia bukan seseorang yang bisa kamu lawan." Mata marah lelaki tua itu menatap lurus ke arah Yun Ce, dan dia berkata, "Junior, jika kamu membiarkan tuan mudaku pergi setelah melukainya dengan parah sebelumnya, lelaki tua ini tidak akan ikut campur. Tapi hatimu sebenarnya sangat kejam sehingga kamu ingin memberikan pukulan mematikan, jadi jangan salahkan orang tua ini karena telah mengambil nyawamu." "Heh." Yun Ce tertawa dingin. "Ambil hidupku. Kamu sendiri, tidak layak. Bocah sombong." Setelah menerima ejekan seperti itu dari seorang junior, lelaki tua bermarga Fang itu berkobar sejenak. "Paman Fang, jangan sia-siakan kata-katamu padanya, segera bunuh dia. Jika dia tidak mati hari ini, dia pasti akan membunuhku di masa depan." Feng Baiyi menopang tubuhnya dengan satu tangan saat dia berteriak, wajahnya dipenuhi campuran kebencian dan ketakutan. Sambil mendengus, lelaki tua bermarga Fang itu tiba-tiba melompat ke udara. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan langsung meraih tenggorokan Yun Ce. Dengan kekuatan di balik cengkeramannya, itu akan cukup untuk mematahkan leher Yun Ce dalam sekejap. Yun Ce bersiap untuk menghindar, tapi saat dia mencoba menggunakan energinya yang dalam, rasa sakit yang tak tertahankan muncul dari dadanya. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menatap pria tua bermarga Fang yang dengan cepat mendekati cakar pembunuh nyawanya, dan menggeram dalam hatinya, "Jasmine, bunuh dia." Sudah beberapa bulan sejak Jasmine menderita akibat racun ketika dia membunuh naga api, jadi periode pembatasan 3 bulannya untuk tidak menggunakan energi yang dalam telah lama berakhir. Saat ini, Jasmine dapat menggunakan energinya yang dalam untuk waktu yang singkat, dan dengan kekuatan besar yang dimiliki Jasmine, dia dapat membunuh Kaisar Naga yang mendalam dalam sekejap, apalagi seseorang yang kekuatannya hanya ada di alam mendalam bumi. Meskipun racun di tubuhnya akan bereaksi sampai batas tertentu setiap kali dia mengambil tindakan, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan Jasmine dalam situasi ini. "Aku tidak perlu bertindak." Jasmine sebenarnya menolak permintaannya, "Orang lain secara alami akan menyelamatkanmu." "Tidak." Yun Ce kaget. Pada saat ini, lelaki tua bermarga Fang itu bahkan tidak berjarak 3 meter darinya, dan hanya butuh 1 detik baginya untuk meremukkan leher Yun Ce. Dan tepat pada saat ini, mata lelaki tua bermarga Fang, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba melebar, dan memaksa dirinya untuk menghentikan serangan depannya. Dalam garis pandangnya, sedikit cahaya biru muncul dari langit di atas, terbang melintasinya, dan menusuk ke rerumputan lembut antara dia dan Yun Ce.
Ini adalah belati yang tipis dan pendek, namun mengeluarkan warna biru es yang fantastis. Dan warna biru ini sepertinya menekan semua warna lain antara langit dan bumi untuk sesaat, membuatnya tampak sangat fantastik dan mempesona. Dan jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, dia akan menyadari bahwa itu sebenarnya bukanlah belati pendek, melainkan sepotong es berbentuk seperti belati. Namun setelah mendarat di tanah, es tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda mencair, sebaliknya, ia tetap menusuk secara diagonal ke tanah saat ia mengeluarkan cahaya biru sedingin es. Orang tua bermarga Fang yang memiliki kekuatan besar di alam mendalam bumi memandangi cahaya biru, dan matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit kengerian, dia bahkan secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Cahaya biru di depannya sungguh indah, namun perasaan ketakutan yang mendalam membanjiri hatinya. Dan saat cahaya biru turun, dia merasakan hawa dingin yang menusuk jiwa menembus seluruh tubuhnya. Dan rasa dingin yang menusuk jiwa inilah yang menyebabkan dia tetap terpaku di tempatnya, dan dia tidak lagi berani mengambil langkah maju. Yunce juga jelas merasakan tekanan menakutkan yang dipancarkan oleh cahaya dingin di depannya. Jantungnya, yang baru saja tenang, mulai berdebar-debar karena kegembiraan. Mungkinkah? Junior ini bertanya-tanya senior mana yang hadir, bisakah kamu mengungkapkan dirimu? Orang tua bermarga Fang menarik napas dalam-dalam, dan memberi hormat pada sekelilingnya, nadanya membawa sedikit rasa hormat. Pada saat yang sama, dia tidak lagi berani bertindak melawan Yunce. Dia curiga bahwa orang dalam bayang-bayang ini, kemungkinan besar adalah penjaga pemuda di depannya. Juga, kekuatan mendalam orang itu lebih kuat dari miliknya, setidaknya melampaui dirinya dalam tingkatan yang besar. Dan, untuk memiliki penjaga dengan kekuatan seperti itu, identitas anak muda ini jelas tidak biasa. Latar belakangnya bahkan mungkin melampaui tuan mudanya, Feng Baiyi. Langit malam tenang, dan bahkan lama setelah dia berteriak, tidak ada satupun jawaban. Paman Fang, Feng Baiyi berteriak dari belakangnya, saya sudah menyelidiki latar belakang Yunce ini. Dia hanya berasal dari kota kecil bernama New Moon City, dia bahkan tidak memiliki orang tua tunggal, apalagi klan. Pada dasarnya mustahil baginya untuk memiliki pelindung dalam bentuk apapun. Tapi orang ini sangat licik, benda biru itu pasti tipuannya. Paman Fang, jangan biarkan dia mengintimidasimu, segera bunuh dia. Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, akan ada hari di mana aku akan mati di tangannya. Orang tua bermarga Fang ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Feng Baiyi. Dia melihat ekspresi Yunce, dan menyadari bahwa setelah Feng Baiyi mengucapkan kata-kata itu, Yunce jelas mengungkapkan sedikit kepanikan di wajahnya, meskipun dia menutupinya dengan sangat baik, itu masih terlihat jelas dengan matanya yang tua dan tajam. Meskipun cahaya biru di tanah masih mengeluarkan rasa dingin yang mengintimidasi, lelaki tua bermarga Fang, yang telah menemukan segalanya, tidak sedikit pun takut. Ekspresinya juga langsung menjadi gelap. Junior, kamu benar-benar berani membodohi orang tua ini. Mati. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, langsung melintasi cahaya biru sedingin es di tanah, dan meraih Yunce sekali lagi. Suara yang sangat pelan terdengar samar-samar, seolah-olah ada jarum logam tipis yang jatuh ke lantai. Dan saat suara samar itu terdengar, lelaki tua bermarga Fang itu anehnya berhenti di tempat. Tangan kanannya yang terulur berjarak kurang dari 1 kaki dari leher Yunce, namun seolah-olah dipisahkan oleh jurang, dia bahkan tidak mampu mengambil setengah langkah ke depan. Sepasang mata lelaki tua bermarga Fang itu sangat lebar karena pupil matanya tampak menyusut hingga seukuran jarum. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Cahaya biru sedingin es perlahan menyebar dari tengah tubuhnya, dengan cepat menyelimuti tubuhnya mulai dari keempat anggota badan, kepala, rambut, lalu hingga pakaiannya.
Hanya dalam kurun waktu 2 tarikan napas, seluruh tubuhnya telah diselimuti oleh cahaya biru sedingin es, dan diubah menjadi patung es yang tidak bisa digerakkan. Angin malam yang lembut bertiup, melewati telinga Yunce, dan dengan lembut membelai tubuh lelaki tua bermarga Fang, yang telah berubah menjadi patung es. Tubuh lelaki tua bermarga Fang itu tiba-tiba hancur menjadi debu biru sedingin es dan menyebar ke langit yang jauh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam sekejap mata, dia benar-benar menghilang dari tempatnya berdiri, sementara langit malam dihiasi dengan kilauan cahaya biru sedingin es yang menipis. Yunce tercengang, dan tenggorokannya mengeluarkan suara meneguk. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat metode pembunuhan yang begitu elegan, itu sangat indah hingga bisa membuat seseorang menahan nafas, namun di saat yang sama, itu sangat kejam. Setelah kematian lelaki tua itu, jangan menyebut mayat, bahkan jejaknya pun tidak tersisa. Feng Baiyi, yang berada tepat di depannya, perlahan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan seluruh wajahnya memucat karena ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, dia mulai berteriak. Mengumpulkan kekuatan terakhir entah dari mana, dia dengan paksa merangkak naik dari tanah. Sambil berteriak ngeri, dia melarikan diri untuk hidupnya. Mencoba melarikan diri. Jelas, Yunce tidak akan membiarkannya lari tepat di depan matanya. Tanpa bergerak satu langkah pun, dia mengayunkan tangannya dengan liar. Membawa deru angin kencang, pedang raksasa tuannya melesat ke arah Feng Baiyi, ujungnya yang tumpul dan tebal dengan mudah menembus tubuhnya, dan dengan kejam menjepit Feng Baiyi yang melarikan diri ke tanah. Yunce tidak segera mengambil pedangnya yang berat, sebaliknya, dia melihat sekelilingnya, dan berteriak dengan gelisah, "Peri kecil. Peri kecil, kamu di mana? Aku tahu itu kamu. Cepat dan tunjukkan dirimu, peri kecil." Namun, teriakannya tidak dijawab oleh siapapun. Saat itu, peri kecil berjanji kepadanya bahwa 2 bulan setelah perjanjian, dia akan melindunginya selama 3 bulan. Saat ini, sudah tepat 2 bulan sejak dia pergi, oleh karena itu, dia kembali karena janji yang dia buat, dan telah menyelamatkannya dari situasi yang mengancam nyawa saat itu. Peri kecil, cepatlah tunjukkan dirimu. Kamu akhirnya kembali, namun kamu bermain petak umpet, aku sudah tahu itu kamu, jadi cepatlah keluar. Setidaknya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang pantas. Hai, peri kecil. Setelah Yunce berteriak terus-menerus untuk waktu yang lama, suara dingin peri kecil yang lembut namun menusuk tulang akhirnya datang dari dalam langit malam. Aku hanya berjanji untuk melindungimu selama 3 bulan, saya tidak berjanji untuk bertemu dengan Anda, atau mengikuti perintah Anda. Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda lagi. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Yunce berteriak, tidak ada jawaban lain. Fiu, peri kecil ini sungguh sombong. Dia akhirnya kembali, namun dia tidak mau menunjukkan dirinya. Yunce menghela nafas, lalu bergumam. Karena kamu tidak akan keluar tidak peduli bagaimana aku memanggilmu keluar, maka, hehe, aku akan menunggumu mengambil inisiatif untuk muncul. Dengan pemikiran ini, Yunce tersenyum. Tidak lagi memanggil peri kecil, dia mulai berjalan menuju ke sisi mayat Feng Baiyi. Dia mengeluarkan pedang kolosal tuan dari tubuhnya dan kemudian menggunakan energinya yang dalam untuk membersihkan noda darah di pedang. Kamu bisa saja menikmati hidupmu yang tak terkekang sebagai tuan muda, tapi kamu harus mengadili kematianmu sendiri. Yunce tertawa dingin dengan sedikit nada meremehkan. Dia kemudian mengambil cincin spasial Feng Baiyi. Ada banyak dan beragam benda di dalam cincin Feng Baiyi. Kartu emas ungu dengan 800 koin mendalam ungu tersimpan di dalamnya, salinan seni tombak naga biru, salinan seni naga runtuh mendalam yang diwariskan keluarganya, sekumpulan permata dan pil, dan beberapa set pakaiannya, Del. Saat mencari barang-barang Feng Baiyi, Yunce mulai memahami identitasnya,
putra Jenderal Besar Dataran Barat. Ayahnya memerintah Dataran Barat, sedangkan ayah Murong Yi memerintah kota di utara. Mereka praktis bersebelahan, dan keduanya memiliki kekuatan militer, tidak heran mereka adalah teman lama keluarga. Yunce melepaskan api Phoenix-nya, membakar mayat Feng Baiyi dan Suelang beserta jejak di sekitarnya. Di dalam api, Yunce menyimpan pedangnya, dan perlahan pergi. Namun, dia tidak pergi ke arah Blue Wind Mendalam Palace, sebaliknya, dia menuju ke utara kota. Feng Baiyi membawa Suelang untuk membunuhnya, pasti ada hubungannya dengan Murong Yi. Karena kamu bertindak melawanku, aku akan menjawab dengan cara yang sama, aku tidak pernah mengizinkan mereka yang ingin mengambil nyawaku untuk terus hidup di dunia ini. Yunce bergumam pelan, cedera internalnya belum sembuh, jadi dia belum berencana bertindak hari ini. Namun, karena dia baru saja membunuh Feng Baiyi, hilangnya Feng Baiyi pasti akan diketahui besok, dan dia tidak dapat memprediksi bagaimana situasi akan berkembang setelah itu. Di malam yang panjang dengan banyak orang tertidur, akan lebih baik bagi orang yang harus mati sesegera mungkin. Ini adalah salah satu keyakinan Yunce dalam hidup. Yunce menanyakan secara acak keberadaan kediaman Jenderal Lapangan Utara, dan sosoknya melintasi malam yang berat. Ketika dia tiba di pintu masuk besar kediaman Jenderal Lapangan Utara, dia sudah mengganti pakaian yang disimpan Feng Baiyi di cincinnya. Dia bahkan mengubah wajahnya agar terlihat persis seperti wajah Feng Baiyi. Ekspresi dan sikap arogan, serta bagian tubuhnya yang longgar, tidak berbeda dengan Feng Baiyi yang sebenarnya. Ketika penjaga di pintu masuk melihat Feng Baiyi, dia buru-buru mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan dengan hormat menyapanya, "Tuan Muda Feng, Anda sudah tiba. Apakah Anda di sini untuk menemui Tuan Muda kami?" Jawab Yunce dengan hidung terangkat. Kemudian, dia mengulurkan lengannya dan menunjuk ke arahnya, "Karena saya di sini selarut ini, tentu saja, saya memiliki hal penting untuk didiskusikan. Anda, ikuti saya ke dalam. Jangan bertanya apapun, dan bawa aku ke kamarnya." Bahkan jika dia memasuki kediaman Jenderal Lapangan Utara, dia tidak akan tahu kamar mana yang merupakan kamar tidur Murong Yi. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah meminta penjaga membawanya ke sana. Iya, penjaga itu tidak berani untuk tidak setuju. "Tuan Muda Feng, tolong ikuti saya."